Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati kepada Rektor Universitas Hasyim Asy'ari yaitu Bapak Haris Supratno, dan tak lupa kepada dosen pendidikan filsafat pendidikan Islam yaitu Dr. Haji Hanifuddin MAG. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfan Rifil Azra, saya dari kelas PAI 3B, ingin mempresentasikan hasil karya peta imajinasi saya yang pertama, yaitu dalam judul konsep-konsep ilmu pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Islam, atau mengidentifikasi dan pengetahuan ilmu pendidikan. Insya Allah saya akan menjelaskan beberapa poin-poin penting dari hasil karya peta imajinasi saya. Yang pertama yaitu ilmu pendidikan Islam. Perlu kita ketahui ilmu pendidikan Islam itu adalah hal yang sangat penting bagi kita selaku umat agama Islam. Yang pertama yaitu harus kita ketahui adalah ketauhidan, yang mana ketauhidan tersebut adalah menekankan keesaan Allah sebagai landasan dalam seluruh aspek pendidikan termasuk tujuan. Dalam artian kita harus iman kepada Allah baik dalam buruk atau dalam baik, atau kita harus kembali kepada Allah baik itu gampang atau sulitnya harus dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, taklim, yaitu taklim adalah proses untuk melaksanakan atau fokus pada proses transfer ilmu pengetahuan, termasuk metode pengajaran, kurikulum, dan evaluasi. Perlu kita ketahui, taklim dalam belajar mengajar itu diharuskan atau dimestikan dikarenakan ada suatu pengajar dan belajar itu harus ada metode taklim dan tarbiyahnya, yaitu salah satu konsep dari ilmu pendidikan Islam. Dan poin yang ketiga dari pendidikan Islam, filsafat pendidikan Islam, yaitu tarbiyah aulad, yaitu menekankan bahwasannya pendidikan atau taklimannya yaitu harus diawali dengan masa kecil kita, dari awal kita lahir atau sampai usia akhir-akhir nanti. Seperti apabila dari sekolah, dari SD, SMP, SMA sampai mahasiswa, untuk menilai-nilai aspek keberagaman dari mulai zaman milenial sampai Gen Z. Dan seterusnya adalah mengidentifikasi dalam ilmu pendidikan. Poin tersebut adalah untuk mengenali berbagai faktor yang mempengaruhi proses pendidikan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan peserta didik. Ini harus poin terpenting, yaitu mengidentifikasi kebutuhan peserta didik. Butuh peserta didik baik itu untuk ilmu agama atau ilmu non-agama. Seperti halnya bisa diperkelaskan atau dipergurukan beda-beda guru seperti tersebut. Dan lagi ada mengidentifikasi mode pembelajaran, baik ingin memakai mode pembelajaran dalam konsep-konsep banyak, diantaranya yaitu konsep atau teori-teori seperti teori humanistik atau behavioristik, itu perlu ditekankan untuk meraih hasil tujuan yang maksimal. Dan yang terakhir yaitu identifikasi atau mengidentifikasi masalah dalam pendidikan. Hal ini harus bertinjauan agar suatu mahasiswa atau siswa bisa ada pengulangan atau introspeksi diri agar kita tidak salah yang kedua kalinya. Dalam kesimpulan tersebut, yaitu kedua bidang ini saling melengkapi dalam mengembangkan sistem pendidikan yang berlandasan pada ajaran Islam dengan tujuan membentuk individu dan masyarakat yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang dari pembahasan saya atau ada yang sedikit tidak mengerti. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.